Nah, sekarang kita membahas tentang sholat taraweh. Sering jadi perdebatan 11 atau 23. Ada masjid yang 11, ada yang masjid 23. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang 11 rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah saat ketika sholat ketika Ramadan, beliau menjawab tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah seringnya 11 rakaat, 8 sama 3 witir. Kemudian yang 23 rakaat itu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah juga tidak pernah membatasi jumlah sholat malam. Nah, ini Bu, ini mungkin jarang ibu-ibu ketahui. Sholat taraweh, sebetulnya nama taraweh itu bukan dari Rasul. Bukan dari Rasul, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari siapa-siapa. Yang nama aslinya itu Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lail. Jadi Rasul tidak pernah menyatakan sholatut tarawih, tidak pernah. Rasulullah menyatakannya sholatul lail atau qiyamul lail. Kata Rasulullah, qiyamul lail masna masna. Sholat malam itu rakaatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadakumus subha, ya. Dalam hadis ini disebutkan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kalian takut kedatangan waktu subuh, maka hendaklah dia tutup dengan witir. Intinya tidak ada batasan, Bu. Jadi silahkan mau misalnya ada suatu masjid salat tarawehnya bukan 11, bukan 23. Misalnya dia 29, boleh. Boleh. Karena hadisnya jelas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian nanti ditutup witir. Nah, tetapi yang paling masyhur adalah 11 dan 23. Bahkan ada riwayat juga yang menyatakan bahwasanya 41. Ya, di zaman Umar itu pernah dilakukan 41 rakaat. Iya, 41 rakaat. Karena kembali ke prinsip tadi, tidak pernah dibatasi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah menyatakan sholat taraweh 11. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyebutkan sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena jarak setelah 4 rakaat itu ada istirahat. Istirahat itu bahasa Arabnya tarawih. Ya. Jadi ada istirahat sebentar, tarik napas, ya pegangan dulu, minum dulu. Setelah itu nanti lanjut sholat lagi. Intinya santai gitu sholatnya. Jadi kenapa dinamakan tarawih? Karena seperti itu. Iya. Tapi bukan 4 rakaat 1 salam, bukan. 2 rakaat, 2 rakaat, habis itu istirahat. 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat. Kalau yang 4 rakaat, kalau di dalam fatwa Syekh bin Baz disebutkan bahwasanya menyelisihi cara yang dilakukan oleh Rasulullah. 2. Tapi kalau mau 4 rakaat dalilnya kurang kuat. Kalau 4 rakaat di masjid mana, Bu? Di Panjang itu, di dalam pasar, atau kalau sekarang enggak. Kalau zaman saya dulu 43 itu kalau Ramadan itu kan dalam pasar tuh. Iya. Kalau secara hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan qiyamul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 4 rakaat itu saya belum menemukan. Nah, barangkali ada, tapi yang paling masyhur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya carikan lagi. Apakah ada ataukah tidak? Tapi sebaiknya gunakan yang 2. Nah, di Masjidil Haram juga tidak pernah 4, enggak. 2. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat. Ya. 2. Enggak ada, saya belum menemukan ketika di Mekah maupun di Madinah, masjid kampung di kota Mekah juga enggak ada yang melaksanakan 4.
Apakah emang nggak ada hadisnya ataukah ada tapi hadisnya dhaif? Wallahu alam. Iya, sepertinya seperti itu. Kalau menurut Syekh bin Baz malah menyelisihi cara Rasulullah. Menurut Syekh bin Baz. Tapi wallahu alam, barangkali ada dalilnya sendiri ya. Saya nggak bisa terlalu cepat menyatakan itu nggak sah, nggak tahu. Nanti dicari lagi hadisnya. Baik, yang terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf hukumnya sunnah, yaitu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf itu rukunnya ada 2, yaitu niat. Yang kedua berdiam diri di masjid. I'tikaf dibagi menjadi 2, i'tikaf sebagian dan i'tikaf secara penuh sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 terakhir. Jadi kalau i'tikafnya hanya sebagian, misalnya hanya semalam, nanti besok malam lagi itu boleh, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena tujuan dari i'tikaf itu adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah, biar bisa tadarus maksimal, biar bisa sholat maksimal ya. Kalau di rumah kan bawaannya bukan bawaan ibadah, tapi kalau di masjid rasanya kepengen tadarus terus, kepengen sholat terus ya. Perempuan juga boleh beriktikaf di masjid. Yang terpenting terpisah antara laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki di lantai 1, perempuan di lantai 2, tidak boleh gabung gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ngalong itu Boleh. Berarti dia saya kan kalau lagi karena hidup siangnya saya sekolah masih sore asar balik lagi itu gimana? boleh, Ya, boleh. aja apa enggak itu? Setiap kali dia masuk masjid dia niatkan i'tikaf. Ya. Saya nanti mau nyampe ke masjid. Iya. Jadi i'tikaf ini mudah sekali. Enggak ada ketentuannya khusus dari Rasulullah. Barang siapa yang keluar dari masjid batal i'tikafnya, enggak. Boleh i'tikaf cuma 1 menit juga bisa, 1 jam juga bisa. Misalnya kita lagi di masjid setelah maghrib, daripada pulang ke rumah adalah i'tikaf aja di masjid. Nah, itu diniatkan i'tikaf. Berdiam diri, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Ya. Khusus bulan Ramadan. Bisa di luar bulan Ramadan juga, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau di 10 hari terakhir, karena biar mendapatkan Lailatul Qadar, biar bisa setiap malam tadarus, biar bisa maksimal sholatnya, maksimal membaca Al-Qur'annya. Ya pokoknya nikmat lah dengan i'tikaf itu. Saya malah kepengen ketika Ramadan tuh saya nggak mau diganggu dengan jadwal-jadwal. Ini sudah penuh aja jadwal diminta. Insya Allah kapan-kapan kalau Allah memudahkan 10 terakhir tidak ada yang minta jadwal. Saya harus i'tikaf. Apa Bu? I'tikaf di Madinah. Masya Allah, luar biasa. Iya. Amin, semoga. Nah, ada keutamaan umroh di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu seakan-akan berhaji bersama saya. Ya, keutamaannya seperti berhaji bersama. Iya, jadi termasuk amalan yang disunahkan di bulan Ramadan itu adalah umroh, tilawatul Quran, qiyamul lail, kemudian i'tikaf. Ya, amalan-amalan yang disunahkan. Baik, itu saja kalau dari saya yang bisa saya sampaikan, karena yang terpenting kita sudah membahas hal-hal yang wajib ketika berpuasa ya. Tadi ada yang sebelum puasa syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian ketika berpuasa 2 rukun yang harus terpenuhi, yaitu niat dan menjaga diri. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika berpuasa yang membatalkan puasa, itu ada 7. Kemudian hal-hal yang merusak pahala ya. Beda ya Bu ya. Kalau kita melakukan pembatal berarti puasanya tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan yang dibenci, pahalanya yang berkurang ya. Beda antara sah dan pahala. Kemudian ada hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, ada hal-hal yang dibenci ketika berpuasa.
Dan setelah itu tentang sholat tarawih, boleh 11, boleh 23. Kemudian i'tikaf, boleh i'tikaf 10 penuh, boleh hanya sebagian semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan kepada ibu-ibu sekalian. Bila ada salahnya mohon dimaafkan, bila ada benarnya maka dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Yang tentang niat itu, kalau di Ya. bulan Ramadan kita mau puasa Senin Kamis, Ya. tapi lupa gitu kalau ini hari Kamis, jadi niatnya pas pagi gimana itu? Maksudnya? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Ramadan? Di luar. Oh, di luar bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak wajib niat. Jadi kaidahnya puasa wajib, niatnya juga wajib. Puasa sunnah, niatnya tidak wajib. Nggak apa-apa. Karena Rasulullah pernah suatu ketika nanya kepada istri beliau, apakah ada makanan di pagi hari ini? Kata istri beliau, tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu aku akan berpuasa. Maksudnya puasa sunnah. Ya. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nadar, pokoknya yang wajib-wajib, maka niatnya juga menjadi wajib. Kalau puasa sunnah, niatnya juga menjadi sunnah. Iya, betul. Berarti dia puasa Ramadan. Qadha itu kan artinya puasa Ramadan. Qadha itu dia mengganti puasa Ramadan. Berarti statusnya dia puasa Ramadan juga. Boleh saja digabung, ada orang yang ngegabung qadha sama bisa ya Ustaz ya? Kalau puasa wajib sama sunnah nggak bisa digabung. Dia harus wajib, mendahulukan yang wajib. Tapi kalau sunnah sama sunnah bisa digabung. Ya betul. Misalnya, misalnya Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, boleh digabung. Karena sama-sama sunnah. Tapi kalau wajib dan sunnah nggak boleh digabung. Harus puasa wajibnya aja.